warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi siklus penjualan dan penagihan. Yang paling utama dari siklus ini adalah apa itu siklus penjualan dan penagihan. Siklus penjualan dan penagihan adalah serangkaian kegiatan bisnis dan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang atau jasa kepada para pelanggan, kemudian menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Kemudian ada 5 golongan transaksi siklus penjualan dan pendapatan. Pertama, transaksi penjualan kredit dan tunai. Kedua, transaksi penerimaan kas. Ketiga, transaksi retur penjualan. Yang keempat, transaksi penghapusan piutang tak tertagih. Dan yang kelima adalah beban penghapusan piutang. Baiklah, saya akan menjelaskan 8 fungsi bisnis siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama itu memproses pesanan pelanggan, dan yang kedua itu pemberian kredit, yang ketiga pengiriman barang, dan yang keempat penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Dan yang kelima itu memproses dan mencatat penerimaan kas, yang keenam pemrosesan pencatatan retur penjualan dan pengurangan harga. Dan yang ketujuh itu menghapus piutang tak tertagih, dan yang terakhir itu beban piutang tak tertagih. Nah, apa sih tujuan audit siklus penjualan dan penagihan? Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus yang disajikan secara wajar sesuai SKAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, sifat dari akun ini bisa bervariasi tergantung dari industri dan kliennya. Ada beberapa tujuan audit spesifikasi untuk siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama itu keterjadiannya, yang kedua itu kelengkapan, yang ketiga akurasi, dan yang keempat hak dan kewajiban. Yang kelima penilaian dan alokasi, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidiki akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni terkait tentang tahap audit. Nah, pada tahap audit yang pertama kita harus memahami bisnis dan industri klien, di mana langkah pertama dalam menetapkan risiko ialah memperoleh pemahaman atas bisnis dan industri klien. Nah, pemahaman membantu auditor dalam membuat harapan terhadap pendapatan total dengan memahami kapasitas klien, lokasi pasar, dan pelanggan. Juga membuat harapan atas margin bruto dengan memahami pangsa pasar klien dan keunggulan kompetitif di pasar. Juga membantu auditor dalam membuat harapan tentang piutang usaha neto berdasarkan pada rata-rata periode penagihan klien dan industri. Dan yang kedua, tahap auditnya menetapkan materialitas. Nah, dalam tahap ini ada beberapa poin yang dapat kita sampaikan. Terlain, pendapatan merupakan ukuran volume setiap aktivitas. Pendapatan memberi penambahan pada piutang usaha, kas, dan arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian transaksi dan saldo akun pada siklus pendapatan biasanya memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan. Mempertimbangkan risiko bawaan, risiko prosedur analitis, dan risiko pengendalian ketika memilih strategi audit untuk setiap tujuan audit. Dan materialitas atau salah saji yang dapat ditoleransi. Baiklah, saya akan menyampaikan sambungan materi mengenai tahap audit dan aktivitas pengendalian penjualan kredit. Yang ketiga, risiko bawaan. Yang faktor-faktor yang mempengaruhi salah saji asersi siklus pendapatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tekanan untuk melebihi sajian pendapatan agar realisasi pendapatan dan profitabilitas mencapai target.
Yang kedua, tekanan untuk melebihi sajian kas dan piutang usaha bruto atau mengurangi sajian penyisihan inti piutang kakak tadi. Yang ketiga, volume transaksi yang tinggi cenderung meningkatkan jumlah kesalahan. Dan yang terakhir adalah pengakuan pendapatan standar akuntansi yang membingungkan dan membuat estimasi kompleksitas perhitungan. Selanjutnya yaitu mengenai aktivitas pengendalian penjualan kredit yang dimana terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama bagian kredit yang monotorisasi kredit dan menambah file. Yang kedua, bagian pengiriman pengecek barang dari gudang ke formulir pesanan penjualan. Yang ketiga, faktur dikeluarkan setelah formulir pesanan penjualan dan dikeluarkan. Yang keempat yaitu mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan dan menindaklanjuti komplain dari pelanggan. Yang terakhir adalah otorisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan mengeksekusi transaksi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang penilaian awal risiko pengendalian dan strategi awal audit. A. Pengujian substantif atas piutang usaha, yaitu memperoleh pemahaman atas bisnis dan industri klien serta menentukannya, lalu menjelaskan prosedur awal atas saldo dan catatan piutang usaha. B. Melakukan prosedur analitis, yaitu mengembangkan harapan atas piutang usaha berdasarkan pengetahuan atau bisnis. Lalu menganalisa hasil rasio relatif terhadap harapan berdasarkan data tahunan sebelumnya, jumlah anggaran, atau data lainnya. C. Pengujian terhadap rincian transaksi. D. Pengujian atas saldo akun. E. Pengujian atas estimasi akuntansi. F. Formulir konfirmasi. Formulir konfirmasi terdapat 2 hal, yaitu positif dan negatif. Konfirmasi positif yaitu mengharuskan debitur untuk menjawab apakah saldo yang ditunjukkan dalam konfirmasi sudah tepat atau sudah benar. Sedangkan konfirmasi negatif yaitu meminta debitur untuk menjawab apabila jumlah yang ditunjukkan tidak benar atau tidak tepat. G. Waktu dan luas permintaan konfirmasi. Dan H. Pengendalian atas permintaan konfirmasi.